Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh soleha al-Aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Ariyat. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk tema D, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa saja ya? Oke, silakan dibaca materinya sayang. Oke, kita masuk materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan dalam percakapan dan penyelesaian dalam kalimat saran. Coba dibuka bukunya halaman 74. Ustazah bacakan ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ketika kita mendapat musibah atau kesusahan, tetanggalah yang akan datang membantu kita pertama kali. Begitupun ketika tetangga mendapat kesusahan, kita wajib menolongnya. Jadi tetangga itu adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, baik itu saudara kita maupun orang lain. Dia adalah tetangga kita ya. Nah, tetangga kita itu adalah orang pertama yang akan menolong kita ketika kita kena musibah, ataupun tetangga kita ketika kena musibah, maka kita orang pertama yang harus menolongnya. Di sini ada percakapan ya. Saya bacakan dulu ya. Aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ia tidak sekolah. Apa yang terjadi, Nina? Sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Kasihan sekali ya. Ia bisa ketinggalan pembelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nina. Bolehkah, Bu? Aku dan teman-teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Tentu saja boleh, Nina. Kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Nah, dalam percakapan ini ada masalahnya nggak ya? Nah, di sini ternyata Nina menceritakan masalah temannya yang tidak bisa sekolah. Karena kenapa? Karena seragam sekolah dan sepatunya sudah kecil. Jadi dia tidak bisa memakainya untuk ke sekolah. Jadi dia tidak bisa masuk ke sekolah dalam beberapa hari. Itu permasalahannya ya. Nah, selanjutnya Nina dan teman-temannya itu punya solusi buat untuk membantu temannya yang tidak bisa sekolah karena baju seragam dan sepatunya sudah kekecilan. Nah, Nina dan teman-temannya memberi penyelesaiannya, yaitu dia menyisihkan uang saku untuk membelikan sepatu dan seragam sekolah untuk temannya yang tidak bisa masuk sekolah. Itu adalah penyelesaiannya ya. Jadi dalam percakapan itu ada penyelesaian dalam kalimat saran. Menyisihkan uang saku kami untuk membelikan sepatu dan seragam gitu ya. Tapi harusnya didahului oleh kata saran, sebaiknya atau seharusnya, seperti itu ya. Kata sarannya itu diberikan oleh bundanya ternyata ya, bukan Ninanya. Kalau Nina hanya memberikan solusinya,
dia memberikan solusi dengan teman-temannya gitu ya. Aku ingin mengumpulkan nih uang saku gitu ya. Ternyata bundanya memberikan saran. Sebaiknya kita membantunya ya. Itu sebaiknya itu adalah kata saran gitu yang diberikan oleh bundanya. Oke, kita lanjut ya. Permasalahan dalam pemecahan masalah yang tepat. Coba dibuka bukunya halaman 78. Beberapa pohon besar di tepi jalan harus ditebang. Pohon-pohon tersebut ditebang karena sudah rapuh. Warga khawatir pohon tersebut dapat tumbang dan membahayakan warga. Kini jalan terasa terang. Jika cuaca cerah, matahari terasa terik. Biasanya jalan sejuk karena banyak pohon yang rimbun. Apa sebaiknya dilakukan warga sekitar? Berdiskusilah dengan temanmu. Nah, di sini juga ada permasalahannya. Permasalahannya apa? Di taman itu ada pohon besar, tapi dia itu pohonnya sudah rapuh, jadi harus ditebang. Karena khawatir apa? Karena khawatir pohon tersebut akan tumbang dan membahayakan warga. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya apa berarti? Berarti harus ditebang pohonnya karena sebaiknya pohon besar itu ditebang karena khawatir dapat membahayakan warga gitu. Seperti itu ya sayang ya. Ketika ada masalah kita cari tahu dulu nih masalahnya apa gitu ya. Sudah jelas masalahnya, solusinya bagaimana ya? Nah, baru kita pikirkan ya, solusinya bagaimana yang tepat untuk permasalahan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Pengalaman dan tentang hak dan kewajiban tolong menolong. Pernahkah kalian tolong menolong? Tolong menolong itu baik ya. Misalnya nih, Reizan terjatuh, terus Fatir lihat, Fatir bantu, Fatir langsung bantu Raizan untuk berdiri kembali. Itu menolong juga ya. Atau misalnya ada yang tidak bawa pensil, sedangkan harus pakai pensil mengerjakan soalnya. Terus temannya membantu, aku punya pensil 2, meminjamkannya. Nah, itu juga tolong menolong ya. Nih, di sini ada video yang saya tampilkan ya. Tentang Rucil menolong teman. Rucil adalah seekor rusa kecil baik hati yang tinggal di Taman Istana Bogor. Suatu hari, di tengah malam ia mendengar suara tangisan. Karena penasaran, Rucil pun mendekati asal suara. Ia pun berjalan-jalan di sekitar taman. Di tengah taman, terlihat bayangan hitam bergerak-gerak. Rucil kemudian menghampiri bayangan tersebut, dan ternyata suara tangisan semakin jelas. Semakin dekat dengan bayangan tersebut, semakin jelas pula suara dan sosok yang berada dalam bayangan tersebut. Oh, ternyata itu teman Rucil yang kakinya terjepit akar pohon. Kemudian Rucil berkata, "Aku akan menolongmu," ujar Rucil sambil mengangkat akar dengan tangannya. Rucil kemudian memberi aba-aba. 1, 2, 3. Selesai hitungan ketiga, Rucil mengangkat akar pohon dengan sekuat tenaga. Ternyata Rucil belum berhasil. Kemudian ia menghitung lagi. 1, 2, 3. Yeay, berhasil! Teriak Rucil dengan gembira. Kaki teman Rucil sudah terlepas dari akar pohon. Karena telah diselamatkan oleh Rucil, teman Rucil pun mengucapkan terima kasih kepada Rucil. "Terima kasih Rucil, kamu memang teman yang baik." "Sama-sama,"
jawab Rucil dengan gembira. Mereka kemudian pulang dengan sukacita. Nah, anak-anakku, menurut kalian, apa sih hal penting yang bisa kita petik dari cerita tadi? Iya, kita harus terbiasa peduli serta membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam keseharian. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Antara orang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Oke, gitu ya sayang ya. Jadi kita harus saling menolong sesama manusia, sesama makhluk hidup, sama hewan pun ketika membutuhkan pertolongan. Misalnya kucing ya, tidak bisa turun gitu, dia takut, kita juga harus menolongnya gitu ya. Jadi kita harus tolong menolong sesama makhluk hidup, terutama manusia. Oke, contoh kewajiban dan hak dalam bertetangga. Coba dibuka bukunya halaman 77. Kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Pohon itu memang sudah tua, rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf kepada warga karena lalai. Ia seharusnya tidak menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapikan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Nah, dalam bertetangga, kita wajib menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Kelalaian yang kita lakukan dapat membahayakan tetangga sekitar rumah. Seperti itu ya. Nah, kita membutuhkan lingkungan yang bersih dan aman agar kita merasa nyaman. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga wajib memelihara kedamaian lingkungan agar terasa aman dan nyaman gitu ya. Jadi kita harus mengetahui nih kewajiban dan hak kita sebagai tetangga. Oke, lanjut soal cerita perkalian dengan hasil bilangan tertentu. Coba dibuka bukunya halaman 78. Oke, kita langsung saja ya ke penyelesaiannya. Di sini bentuk penyelesaiannya di sini sudah diketahui ya, banyak bibit untuk satu orang tuh 3. Jumlah bibit 750. Maka bagaimana? Kemarin sudah Ustaz dijelaskan ya. Ketika sudah diketahui salah satunya, maka 750 itu hasil jumlah bibit itu dibagi dengan banyaknya bibit. Nah, untuk mengetahui banyaknya warga, jadi 750 dibagi 3, maka hasilnya berapa? 250. Maka diperoleh perkaliannya 250 dikali 3 hasilnya 750. Seperti itu ya. Dengan cara yang sama dapat diperoleh kemungkinan banyak warga dan bibit pohon yang ditanam setiap warga sebagai berikut. Misalnya 750 dibagi 3 tadi 250 ya. Jadi 250 kali 3 750. Atau misalnya yang diketahui itu 150, maka 750 dibagi 150 sama dengan 5. Berarti 150 dikali 5 750. Seperti itu. Nah, kalau yang ini 750 dikali berapa ya agar hasil 750. Nah, misalnya di sini kamu mau kali berapa ya? 15 ya. 50 kali 15 750. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada di halaman ini sudah ya. Di sini juga ada contohnya ya di halaman 75 gitu ya. Sama seperti yang tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi penyelesaiannya jumlah bingkisan dapat ditulis dalam bentuk perkalian ya. Tadi kan misalnya tersedia 800 buah. Terus pertanyaannya berapa banyak anak yang dapat diberi bingkisan, berapa banyak bingkisan yang diterima oleh setiap anak. Maka jumlah bingkisan 800. Nah, berapa kali berapa untuk menjadi 800? Maka kita bilangan yang kita adalah 4, maka 800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi 200 kali 4 sama dengan 800. Seperti itu ya sayang. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Di
dibaca-baca lagi bukunya, difahami dengan baik. Oke. Alhamdulillah materi telah selesai. Pesan Ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan Ummi, menghormati dan membantu orang tua. Oke sayang, sampai di sini kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.